Halo sedulur bonsai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke sedulurku bonsai semua, kali ini saya cek ya untuk bahan bonsai di belakang saya untuk ID sancang ya. Saya akan mau cek untuk bahan stek yang 3 minggu yang lalu sudah saya lakukan untuk stek budidaya. Seperti apa hasilnya, titik tumbuh tunasnya udah tunas apa belum, nanti kita lihat ada di ujung paling ujung ya, di tempat kebun saya mau review untuk teman-teman. Saya melakukan ini ada 2 versi ya, untuk yang saya sungkup sama yang tidak saya sungkup. Dengan yang tidak saya sungkup cuman saya taruh tempat teduh, tapi kalau pagi terkena sinar, kalau habis jam 11 ya terhalang daun dan tidak kena sinar matahari. Nah, untuk teman-teman saya sarankan yang punya lahan ataupun tidak, kalaupun yang tidak punya lahan bisa pakai planter bag ya untuk program akar, dan dengan ukuran yang mame ataupun small mampu ya untuk bahan bonsai program akar apapun itu. Nah, seperti contoh di belakang ini dulu sejempol tangan sudah saya program, ini berumur 1,5 tahun ya, sangat lumayan perkembangannya untuk sancang ya. Untuk teman-teman sebenarnya udah pada tahu ya untuk perkembangan sancang. Sebenarnya semuanya sama ya untuk perkembangan, paling bedanya sedikit ya selisihnya, tergantung kita media tanam, perawatan dan lain-lainnya. Kita harus pahami dulu cara penanaman bahan bonsai dan memahami karakter tiap ID pohon, untuk pembesarannya bagaimana, penanganannya bagaimana. Kita langsung cek ya bahan budidaya untuk sancang stek 3 minggu yang lalu. Kita cek langsung seperti apa, udah tunas apa belum, kita lihat. Ini teman-teman yang 3 minggu yang lalu saya lakukan stek, banyak juga yang ada yang tidak tumbuh ya, tapi kita biarkan dulu karena kami masih basah. Nah, seperti yang itu yang di tengah, posisi layar kamera saya yang di tengah. Nah, ada yang sudah tunas ya, cepat sekali untuk bahan bonsai sancang. Dan jangan lupa untuk teman-teman kalau melakukan stek, di bawahnya ini kira-kira 1 cm 2 cm kita kasih tataan ya. Ini yang saya praktekkan untuk stek bahan sancang umur 3 minggu dengan kondisi tidak saya sungkup. Nah, tapi kalau setelah jam 11 ada pohon di sana teduh ya, jadi juga bisa untuk teman-teman untuk stek sancang tanpa sungkup. Tapi alangkah baiknya kalau lebih cepat lagi kita sungkup ya. Kita lihat yang saya sungkup seperti apa perkembangannya. Sebenarnya sudah saatnya dipanaskan, tapi agak terlambat. Nanti saya mau angkat, saya panaskan, saya taruh di sebelah sini. Kita lihat, kita cek yang kemarin saya sungkup ya, pakai botol aqua mineral ya. Yang ini saya kemarin lakukan sungkup pakai botol aqua mineral. Nah, ini sudah saya buka untuk bahan untuk sungkupnya, alat sungkupnya, karena sudah terubus segini, tingginya kira-kira 3 cm. Saya buka, perkembangannya lain ya, yang disungkup sama yang tidak disungkup ternyata lebih cepet yang kita sungkup ya. Kita tutup pakai botol aqua untuk air mineral, tetap kita lubangi di atas. Nanti di bawah deskripsi saya ada untuk tips bagaimana menanam bahan bonsai dengan budidaya stek, terus cara penyungkupan, media tanamnya bagaimana. Di bawah deskripsi saya nanti ada pas penanaman ini, dan kapan waktunya kita memindah ke ground. Ada juga nanti linknya di bawah video saya, nanti teman-teman bisa lihat. Saya mau kasih contoh untuk yang sudah saya tanam ya di ground kemarin, berumur sekitar
4 minggu 1 bulan yang lalu saya dari Polstek, saya tunggu sampai batangnya, yang tunas batangnya ini. Buat teman-teman, kalau pemindahan ke ground ini masih tunasnya belum coklat ya. Kalau batangnya ini udah coklat berarti akar di bawah sudah banyak. Ini kayak gini nanti akar di bawah pasti masih putih ya, belum jalan cari makan. Kalau batangnya ini udah mempunyai karakter berwarna coklat berarti akar di bawah sudah coklat juga, udah banyak, udah panjang. Kalau untuk bahan yang lain sama juga, yang bistek ataupun yang dengan sistem cangkok, bisa kelihatan ya dengan kita mempelajari tekstur daun pucuk dan batang kapan kita pindah ke ground, sama ya semuanya ya. Sepertinya untuk teman-teman bisa belajar dan bisa cek juga untuk nanti batang seperti ini tuh akarnya seberapa. Pasti untuk teman-teman bisa belajar dari pribadi masing-masing ya, memahami untuk tanaman yang baru kayak gini, posisi kayak gini, kita lihat akarnya seperti apa. Teman-teman bisa cek sendiri. Kalau saya untuk pribadi cuman masih belajar ya, dan menyampaikan untuk teman-teman. Saya juga belajar dari teman-teman yang sudah lama di bidang untuk perbonsaian ataupun mempelajari karakter tanaman kayak begini itu bagaimana di bawahnya. Kita lihat cek yang di ground seperti apa yang 1 bulan yang lalu saya tanam. Ya teman-teman, ini yang 1 bulan yang lalu ya saya tanam. Saya juga review, ambil videonya ini untuk penanaman sama ya, semuanya rata-rata sejempol, tangan lebih dikit. Ini kemarin juga saya ambil video untuk teman-teman, nanti pas penanaman bisa lihat di bawah deskripsi, linknya saya lampirkan untuk program-program akar budidaya dari bahan bonsai. Ini ada beberapa, ada 9. Nah, untuk teman-teman yang suka program akar, jangan untuk bahan jangan sia-siakan ya. Kalau ada potongan jangan dibuang, bisa kita stek asal nanti untuk program akar belakangan bisa juga. Sangat gampang, untuk semuanya sama ya. Untuk program akar seandainya kita tidak bisa penanaman dengan penataan akar rata, yang penting kita tanam dulu. Nanti ada trik tip teknik untuk program akar saya berikutnya. Saya untuk teman-teman pasti saya akan terus berbagi dan terus belajar dari teman-teman senior, dan mungkin nanti ada ide terbaru, mungkin saya langsung untuk berbagi ke teman-teman. Coba kita nanti lihat yang sudah berumur 1,5 tahun seperti apa contohnya program akar. Dan saya mau cerita sedikit untuk pengalaman budidaya bahan bonsai, entah itu jenis apapun. Ini saya ambil contoh untuk sancang. Ini teman-teman yang saya mau ambil contoh. Dulu saya pernah berpikir ini cuma coba-coba, dan ternyata menghasilkan sesuatu yang untuk mungkin belum begitu maksimal ya. Cuman program kaki, punya kaki yang agak lumayan, tapi mungkin ini masih banyak lagi pengepresan, pengurangan akar yang dominan yang besar, dan mungkin kalau mau dibikin bogel bisa dipotong di sini ya. Untuk teman-teman, ini sebagai contoh motivasi. Kemarin saya bikin video, nanti ada di bawah deskripsi saya untuk pas review program akar, pengurangan seleksi akar. Ini dulu dari sejempol kaki, umur 1,5 tahun sudah lumayan ya. Pas habis bikin video, ada yang komen dari teman-teman, mungkin ada salah satu teman yang berminat dan mau diambil, dan saya sayang ya cuma 1. Dulu kalau bikinnya banyak mungkin sudah lumayan ya, bikin 20 apa 30 saja udah tinggal kali ya untuk teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang punya lahan ataupun yang tidak punya lahan, kalau yang punya lahan jelas kita bisa bikin yang banyak ya budidaya. Seperti ini bisa di stek, kita potong, tidak dipakai cabang-cabang yang menjulur ke sana, bisa dipotong, bisa stek untuk program akar berikutnya. Kalau yang tidak punya lahan,
bisa dengan apa yang terbaik ya, kita bikinnya kecil tapi dengan jumlah yang banyak dan pasti akan menghasilkan sesuatu. Oke teman-teman, ini tadi motivasi pembelajaran kita untuk bersama ya. Saya tetap terus belajar dan apapun bahan bonsainya, kalau kita bikin ide apapun, kalau kita bikin pasti hasil karya dengan yang kita belajar dari teman-teman, kalau pas dan memuaskan pasti banyak juga untuk teman-teman. Tahulah untuk media sosial juga banyak dengan bahan kita, program dan style yang bagus pasti akan dihargai hasil karya kita untuk di kalangan media sosial. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Tadi sedikit tips motivasi pembelajaran untuk kita semua ya. Saya juga sama-sama masih belajar bikin bawah. Saya akan terus berbagi untuk teman-teman. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.